kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur buat pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kita masuk dalam doa pagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau baik menyatakan kemurahan-Mu lewat nafas kehidupan bagi kami. Pagi baru, hari baru, tenaga baru, dan biar kami gunakan berkat Tuhan ini dengan baik dalam satu hari ini, dengan rasa syukur dan juga menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hiduplah dengan sopan. Itu tema renungan kita pagi hari. Hiduplah dengan sopan, dari Roma 13 ayat 13. Di masalah kesopanan, ingatlah 13. Roma 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan, sama seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, saudara-saudara, kesopanan adalah bagian dari etika kehidupan manusia yang sangat menentukan untuk menunjukkan dia sebagai makhluk sosial. Orang yang beretika adalah orang yang menjunjung tinggi kehidupan sosial. Kalau ciptaan lainnya, hewan tidak memiliki etika atau kesopanan. Nah, apalagi kita sebagai pengikut Kristus, bukan saja hanya kita saja
Tapi di luar kekristenan juga sangat dituntut hidup dalam kesopanan. Bahkan natur kita sebagai ciptaan Tuhan ini adalah orang-orang yang sopan. Sopan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menata kehidupan kita, menata gerak kita, menata bahasa tubuh kita, menata ucapan kita, tindakan kita yang dapat diterima oleh orang lain, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan kepada mereka dengan ketidaksopanan kita. Bukan hanya anak-anak dituntut sopan sama orang tua, ya, tetapi semua kalangan umur sangat dituntut untuk hidup dalam kesopanan, karena itu sangat menentukan gambar iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan bahwa teladan kehidupan kita adalah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hidup dalam kesopanan. Dia hormat sama orang tua. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi anak-anak. Dia mengasihi orang berdosa juga. Nah, saudara-saudara, maka untuk itu mari kita hidup dalam kesopanan. Sopan terhadap semua orang. Sopan dalam bicara kita. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, seperti pada siang hari, citra kehidupan kita itu terlihat jelas, tidak munafik. Kadang terlihat baik di depan, di belakang tidak baik. Ya. Sehingga kehidupan kita adalah kamuflase. Hanya terlihat begitu baik. Nah, kesopanan ini berkaitan erat dengan integritas. Dimanapun kita berada, di rumah kita sendiri, di gereja, di luar gereja, di tempat pekerjaan, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sopan. Ya. Nah, dikatakan di ayat berikutnya tadi, disambung di kalimat berikutnya, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan. Percabulan itu tidak sopan. Jangan dalam hawa nafsu. Itu tidak sopan. Jangan dalam perselisihan. Perselisihan itu ternyata tidak sopan. Orang-orang tidak sopan. Ya, orang yang menciptakan perselisihan itu adalah orang-orang tidak sopan. Nah, kemudian dan iri hati. Ternyata iri hati ini membuat hidup kita tidak sopan. Iri hati membawa kita kepada perbuatan-perbuatan ingin menyamai mereka dengan tindakan-tindakan yang tidak sopan. Bisa menciderai kehidupan orang lain, menjelekkan orang lain, ya. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan citra Kristus dalam diri kita, salah satunya adalah hidup dalam kesopanan. Mari hidup sopan. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku
menyatakan segala perkara, ingkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Mohon ampun atas segala dosa kami, kesalahan kami, ketika hidup kami tidak berlaku sopan terhadap sesama kami, terhadap orang tua, terhadap saudara-saudara kami, sesama kami, sehingga ketidaksopanan kami melukai hati mereka. Ampuni kami ya Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa untuk kehidupan kami satu hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, pelayanan kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan menjaga kami. Ketika kami beranjak dari rumah, Kau sertai kami dalam perjalanan. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk seluruh kehidupan anak-anak kecil dalam gereja-Mu. Berkatilah anak-anak kami ini dalam masa pertumbuhan jasmani maupun rohani. Berkatilah ya Bapa di surga, mampukan orang tua untuk memberikan nutrisi yang baik bagi jasmani anak-anak kami ini, memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak kami, terutama kesopanan. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk remaja pemuda gereja-Mu supaya terus bertumbuh dalam iman percaya dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong juru selamat manusia. Kami doakan untuk kehidupan para keluarga muda supaya tetap menjaga rumah tangga mereka dengan utuh. Ada banyak godaan di luar sana untuk menghancurkan rumah tangga. Biarlah keluarga muda tetap menjadikan Yesus Kristus ada di antara keluarga mereka. Kami doakan untuk orang tua kami usinda dalam masa tua mereka supaya tetap kuat dan sehat, tetap dalam pemikiran jernih, dengan mata yang terang benderang untuk melihat, kaki yang kuat melangkah, dan hati yang tulus terus mendoakan keturunannya. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk kehidupan pelayanan di GMI Jakarta Pusat ini. Berkatilah ya Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan saat ini, pergumulan kesehatan, pergumulan ekonomi. Tuhan tolong mereka supaya dalam kesabaran menantikan jawaban doa dari Tuhan dan terus bekerja keras untuk kehidupan jasmani mereka. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2 pengembangan. Berkatilah supaya seluruh jemaat-Mu di dalam lindungan Tuhan. Kami doakan juga untuk pembangunan Geraha Metodis wilayah 2 yang sedang membangun saat ini, cukupkan dana dan janji iman 200.000 per jiwa per 2 tahun supaya dapat diserahkan oleh seluruh jemaat-Mu di GMI wilayah 2 ini, dan pembangunan ini cepat selesai dan dapat digunakan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, memonitor semua pelayanan di GMI wilayah 2 ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pos-pos pelayanan kami, hamba Tuhan dan keluarga, pengurus gereja dan seluruh jemaat-Mu supaya bersatu padu menumbuh kembangkan gereja-Mu. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk rencana gereja Tuhan dalam ulang tahun gereja ini. Engkau berkatilah supaya semua kegiatan di dalamnya dapat diikuti oleh jemaat-Mu dengan antusias. Kami berdoa untuk persiapan Natal dan Tahun Baru juga, supaya kami mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan menyambut kelahiran-Mu. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, dan kami akan berdoa kepadamu. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.